Termenung, gadis itu hanya melamun setelah melaksanakan sholat 2 rakaatnya. Tak berniat sedikit pun beranjak dari tempatnya bersujud. Meski sedikit rasa tenang di hati, tetapi tetap terselip rasa gundah dan kecewa. Dia telah menjatuhkan hati pada seorang pria, namun ternyata telah beristri. Marah, sedih, dan entah rasa apa lagi yang saat ini ia rasakan. Baru pertama kali ini menyukai seorang pria, bahkan belum sempat diungkapkan, sudah merasakan sakit tak berdarah. "Liona," panggil Ustazah Hamidah. Setelah menoleh dan menyahut panggilan sang guru, Liona lalu melipat mukena dan berniat menemuinya. Setelah itu ia kembali ke kamar. Saat akan beranjak ternyata Ustazah Hamidah sudah mendekat dan bertanya, "Apa yang sedang anti pikirkan?" "Tidak ada," jawab Liona singkat. "Kalau begitu kenapa terlihat murung?" Lagi sang Ustazah mencoba mengorek. "Sungguh, Ana hanya rindu mama dan papa saja." Melihat sebentar anak asuhnya, meski masih belum puas dengan jawaban Liona, tetapi Ustazah Hamidah hanya terdiam, tidak mau memaksa gadis di depannya itu. "Baiklah kalau begitu, segeralah ceria kembali Liona. Besok adalah hari yang penting dan sibuk di tempat ini. Persiapkan dirimu," ujar Ustazah Hamidah. "Iya Ustazah, Li kembali ke dapur dulu. Sepertinya pekerjaan di sana sangat banyak," ucap Liona. Kemudian dia kembali ke kamar, menaruh mukena lalu menuju dapur pondok. "Bibi," sapa Liona sesaat setelah sampai dapur. "Liona, kau baik-baik saja?" tanya Bilastri. "Iya Bi, aku baik-baik aja dan akan selalu baik," jawab Liona dengan menyunggingkan senyum manisnya. Tetapi wajahnya tampak sedang menyimpan luka di hati, meskipun dia sudah berusaha menutupi. "Baiklah, apa yang harus dibantu Bi?" "Itu, kupas kentangnya belum selesai, bantulah mereka. Setelah itu cuci kentangnya sampai bersih," perintah Bilastri pada Liona. Setelah mengupas lalu mencuci dan memotong sesuai perintah Bilastri, menjelang sore pekerjaan di dapur sudah sedikit berkurang. Makan malam untuk penghuni pondok pun telah selesai dimasak. Liona dan Bilastri bergegas mandi dan melaksanakan sholat maghrib sebelum kembali lagi ke dapur. Saat menuju dapur selepas sholat, Liona berpapasan dengan Ustazah Qonita. Berbasa-basi sebentar, mereka kemudian menuju dapur bersama. Seperti biasa, gadis berhijab biru muda itu membantu Bilastri menyiapkan makan malam dan menyantap bersama santriwati yang lain. "Kenapa murung lagi, Li?" tanya Bilastri yang menyadari kegundahan gadis di depannya sejak masuk ke dapur. Bibi Lastri bukan tidak tahu alasannya. Beliau hanya ingin menghibur Liona agar tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Biar bagaimanapun rasa yang Liona miliki tidak salah, hanya waktunya saja yang tidak tepat. "Li nggak kenapa-napa, Bi, hanya sedikit lelah," jawab Liona sambil menunduk menyembunyikan wajah sedihnya. "Baiklah, Bibi tidak akan memaksa. Sebaiknya setelah ini kita istirahat sebentar sambil menunggu sholat isya, lalu melanjutkan pekerjaan kita agar besok tidak keteteran," ujar Bilastri. "Baik, Bi." Pukul 3 Liona terbangun, lalu bergegas melaksanakan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan dari hati yang kecewa karena tidak berjalan sesuai keinginan. Setelah itu dia ke dapur untuk kembali membantu Bilastri, karena hari ini akan sangat sibuk. Milad pondok dan tabligh akbar akan dilaksanakan selepas salat zuhur. "Maaf Bi, Li bangun terlambat," Liona membuka suara setelah sampai di dapur. "Nggak apa-apa, ini juga udah nggak terlalu banyak kerjaan. Sebaiknya Li bantu nyiapin buat sarapan nanti, tuh teman yang lain udah mulai." "Baik Bi." Azan subuh berkumandang, semua penghuni pondok bergegas melaksanakan panggilan ilahi, tak terkecuali Liona. "Li, kamu baik-baik saja?" tanya Ustazah Hamidah saat duduk di samping Liona. "Alhamdulillah baik Ustazah," jawab gadis itu sambil menyungkingkan senyum manisnya. "Tapi anti terlihat pucat, betul nggak apa-apa?" Lagi sang Ustazah menanyakan kesehatan Liona. "Iya Ustazah, Li baik-baik aja," jawab Liona sambil mencoba tersenyum. Hari semakin siang, tampak kesibukan di segala sudut pondok yang akan mengadakan tabligh akbar, mengundang masyarakat sekitar untuk berbagi kebahagiaan. Selama ini hubungan para penghuni pondok dan masyarakat sekitar terjalin baik. Tak jarang mereka saling berinteraksi kala ada acara besar seperti saat ini.
Tak terasa, waktu salat zuhur tiba. Mereka bersegera menunaikan panggilan Allah. Selepas itu makan siang bersama, kemudian menuju aula untuk mengikuti tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Kyai Ahmad selaku pemilik dan pengasuh pondok pesantren tersebut. Liona, Bilastri, dan beberapa santriwati yang bertugas di dapur masih berkutat menyiapkan makanan kecil dan minuman untuk mereka yang mengikuti acara di aula. "Sudah selesai semua, Li?" tanya Bilastri. "Sudah, Bi," jawab Liona. "Kalau begitu, Bibi akan memanggil para santri pria untuk membawa ini ke aula." "Iya, Bi." Saat Liona membantu menyiapkan apa saja yang dibawa ke aula, datang Ustazah Hamidah menyapa Liona. "Apa semua sudah beres?" "Alhamdulillah sudah, Ustazah," jawab Liona. "Alhamdulillah, kalau semua sudah siap, kalian bisa segera ke aula mengikuti tabligh akbarnya. Bilastri juga ya," ucap Ustazah Hamidah. "Iya," jawab Bilastri singkat. Di aula semua menyimak tausiah Kyai Ahmad dengan seksama, sambil menyantap makanan kecil dan minuman yang telah dibagikan. Tak ada yang bersuara. Mereka begitu hikmat memandang mimbar tempat sang pemilik pondok berdiri. Sementara santri akhwat meskipun hanya bisa mendengar suara Kyai, mereka juga tampak khusyuk. Sesekali mereka mencatat hal penting yang disampaikan oleh Kyai Ahmad. Di barisan akhwat paling depan tampak Nyai Munawarah, Ustazah Hamidah, Ustazah Konita, dan beberapa ustazah duduk berdampingan. Terlihat wanita yang membuat hati Liona sakit, duduk bersebelahan dengan Ustazah Hamidah. Mengapa dia datang di saat hatinya sedang berbunga? Dia telah berhasil membuat bunga yang mulai mekar, layu seketika. Membuat hati Liona teriris. Sakit tetapi tak berdarah. Terluka tetapi tak tampak. Bagi tak kasat mata, buru-buru Liona menundukkan pandangan agar tak tampak kesedihan di matanya.